Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arsyadinan Putra dengan NIM 020111282376. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas di dalam hukum tata negara menurut Undang-Undang 1945 yang merupakan suatu hukum positif yang memberikan arahan dan petunjuk dalam sebuah hukum atau aturan sebagai pijakan yang berlaku bagi penyelenggaraan di negara. Nah, terus menurut Budi Sasotyo, mempelajari asas hukum ini adalah suatu tindakan yang tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya, yaitu UUD, karena dari situlah kemudian ditentukan tipe negara dan asas kenegaraan yang bersangkutan, seperti asas Pancasila, negara hukum, kedaulatan rakyat dan demokrasi, kesatuan, dan yang terakhir pembagian kekuasaan dan check and balance. Pancasila merupakan falsafah bangsa dan juga ideologi yang melekat erat di dalam negara Indonesia, di mana ini memiliki arti bahwa setiap tindakan atau perbuatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh rakyat, haruslah sesuai dengan ajaran yang terkandung di dalam Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya, dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera dicabut. Pancasila sebagai hukum tata negara dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menerapkan Pancasila karena memiliki keberagaman yang kaya dalam setiap daerah di seluruh Nusantara yang dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama adalah negara Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan bangsa ataupun kelompok etnis sekitar 300-an lebih dialek bahasa. Lalu yang kedua yaitu agama. Agama merupakan suatu kepercayaan yang melekat dalam haknya yang ada pada setiap warga negara Indonesia. Agama yang diakui oleh pemerintah dan undang-undang adalah agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Kebudayaan menjadi salah satu ciri khas bangsa dalam kekayaan tradisi di suatu negara, di mana pengetahuan kelompok manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri dan memiliki isi perangkat-perangkat dan model-model pengetahuan yang secara kolektif atau berkelompok dapat dipakai oleh para pendukungnya untuk menafsirkan serta dimengerti dari lingkungannya yang dihadapi, dan juga dapat digunakan untuk tuntunan atau arah petunjuk pada pedoman yang bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Lalu yang keempat adalah bahasa. Bahasa adalah suatu kebutuhan primer bagi makhluk hidup dan juga merupakan unsur penting dalam suatu identitas nasional yang juga melekat erat kepada setiap individu. Bahasa yang melekat dijadikan sebagai sistem perlambang secara arbiter, yang mana arbiter ini dimaksudkan adalah dapat dibentuk atas unsur-unsur bunyi dari ucapan manusia, serta juga dapat untuk digunakan sebagai sarana atau media interaksi antar sesama manusia. Selain itu, pada unsur-unsur identitas nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut dapat pula dirumuskan pembagian yang dijadikan menjadi 3 bagian, yang mana yang pertama adalah identitas fundamental, yaitu Pancasila merupakan falsafah bangsa, ideologi negara, dan dasar negara. Lalu yang kedua adalah identitas instrumental, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan perundang-undangannya, lambang negara, bendera negara, bahasa Indonesia, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan atau archipelago dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, serta kepercayaan. Sehingga yang demikian itulah jelas bahwa Pancasila yang menjadi landasan fundamental, falsafah, dan ideologi bangsa Indonesia dan menjadikannya sebagai Staats Fundamental Norm yang merupakan asas-asas dalam hukum tata negara Indonesia yang kaya akan keberagaman.
asas negara hukum. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya berdasarkan sesuai dengan aturan hukum. Asas negara hukum atau Reksat cirinya yaitu pertama, adanya undang-undang dasar yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat. Unsur-unsur daripada suatu negara hukum adalah yang pertama, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi sosial, kultur, dan pendidikan. Yang kedua, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan ataupun kekuatan lain apapun. Yang ketiga, adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. Yang keempat, adanya undang-undang dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. Yang kelima, adanya pembagian kekuasaan, distribution of power. Dikenal juga konsep the rule of law yang berkembang dan lahir di negara Anglo-Saxon berdasarkan dengan sistem hukum common law serta bersifat dengan yudisial, yaitu di mana suatu keputusan-keputusan atau jurisprudensi. Istilah rule of law itu ditinjau dalam dua arti, yaitu rule of law dalam arti formil yang meliputi yang pertama, perlindungan terhadap HAM. Yang kedua, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, distribution of power. Dan yang keempat, adanya peradilan administrasi yang mandiri. Sedangkan rule of law dalam arti material merupakan dialogis yang mencakup suatu ukuran terhadap hukum baik dan hukum yang tidak baik, di mana meliputi satu, kesadaran ketaatan warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, negara berkewajiban menjamin tercapainya suatu keadilan sosial dan kebebasan, penghargaan, kemerdekaan yang wajar terhadap martabat manusia. Yang ketiga, bahwa kaidah-kaidah tersebut harus selaras dengan HAM. Keempat, adanya peradilan yang bebas serta merdeka dari intervensi kekuasaan atau kekuatan apapun. Dan yang terakhir, adanya tata cara yang jelas dalam proses untuk mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asas yang ketiga, yaitu asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Prinsip asas kedaulatan ialah persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam implementasi pada partisipasi berbangsa dan bernegara. Adapun pengertian kedaulatan yaitu kekuasaan atau wewenang tertinggi yang ada pada wilayah atau daerah tertentu. Artinya, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Maka dalam suatu tindakan pemerintahan harus mengedepankan kemauan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi bertujuan agar tindakan atau kebijakan pemerintah harus mengedepankan aspirasi atau kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum. Maknanya, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi ini mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat atau aspirasi rakyat. Maka, pemerintah harus membuat kebijakan yang mementingkan kepentingan masyarakatnya, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dan rakyat dapat menuntut dan meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah jika pemerintah membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat melalui wakil rakyat, yang dalam hal ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Asas negara kesatuan yang dari buku yang saya baca, asas negara kesatuan itu kita ambil dalam pasal Undang-Undang 1945 yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa negara kesatuan Indonesia adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan. Maka asas negara kesatuan tersebut telah terdapat dalam Konstitusi Indonesia dan telah hadir sebagai asas-asas HTNI. Selanjutnya, apabila kita melihat tersebut bahwa negara kesatuan itu terdiri dari beberapa bagian daerah-daerah
ataupun pemerintahan daerah. Seperti halnya urusan-urusan negara tidak terpacu pada suatu daerah tertentu, melainkan menyebar ke seluruh daerah-daerah negara kesatuan, diwakili oleh pemerintahan gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu juga negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi. Berdasarkan landasan batas tersebut, dikembangkanlah berbagai peraturan yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi. Di sini pula lah letak kemungkinan yang timbul kondisi tarik-menarik antara kedua kecenderungan tersebut. Seperti halnya daerah otonomi Indonesia, ya, seperti halnya daerah otonomi Aceh, Yogyakarta, DKI Jakarta, dan otonomi Papua, seluruh provinsi di Pulau Papua. Maka dengan asas negara kesatuan inilah dalam perbedaan dalam pemerintahan, baik itu pemerintahan otonomi atau pemerintahan daerah yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintahan pusat. Untuk itu, maka asas negara kesatuan ini asas negara kesatuan ini wajib ada dalam suatu negara yang berbentuk beragam sekali kebutuhan pada setiap daerah. Di dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Maka dengan demikian, negara Indonesia tidak bisa lepas dari sebuah negara kesatuan. Maka cita-cita selain negara kesatuan Republik tidak bisa. Karena sesuai amanat konstitusi, negara kesatuan adalah telah final and binding, tidak dapat diubah lagi, yang sudah dipersatukan dan sudah diseragamkan. Oleh karena itu, prinsip persatuan Indonesia tidak boleh diidentikan dengan kesatuan. Maka, kekayaan alam dan budaya antar daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki masing-masing. Tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Maka demi mencapai asas negara kesatuan, pemerintahan pusat wajib memberikan pembangunan secara merata, tidak membeda-bedakan antar pulau. Seperti halnya pulau-pulau yang sering diabaikan dan mengutamakan Pulau Jawa, yang seakan-akan Indonesia itu berada di Jawa. Untuk itu, asas negara kesatuan ini wajib terjadi dalam suatu negara yang majemuk dan keberadaan daerah yang banyak keperluan. Asas pembagian kekuasaan dan check balances. Di dalam asas ini menjelaskan bahwa suatu proses pembagian kekuasaan negara bertujuan agar terhindar dari adanya suatu kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa. Menurut teori Montesquieu yang biasa disebut dengan trias politica, pembagian suatu kekuasaan dibagi menjadi 3, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian.
tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu, atau yang biasa disebut dengan check and balances. Tujuannya yaitu agar tindakan sewenang-wenangan dari raja dapat dihindari dan kebebasan serta hak-hak rakyat dapat terjamin. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan negara seperti seperti yang dikemukakan oleh John Law dan Montesquieu tersebut. Akan tetapi, Undang-Undang 1945 membagi kekuasaan negara dalam lembaga-lembaga tinggi negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antara lembaga tinggi negara tersebut.